Inan. Woi. Udah ngapain? Main slot gua ngecor parah ini. Ya, all in nih. Coba kata gua all in, Cok. Menang nih, Cok. Menang nih, gua udah all in, Cok. Coba lihat menang. Beli minum gua dapat nih, dapat kata gua juga dapat sih. Iya, parah nih. Menang sih kata gua. Gila. Gila, kata gua. Dan yang ini Hilman dan Lutfi. Dia adalah teman tongkrongannya Azmi. Cuan. Gua beli dulu ya. Yaudah, Bentar. Yuk. Ya. Yuk, santai. Gila, enak juga ya Mia tempat sini. Cewek juga anjir. Ini kan tempat paling gua suka nih. Kayaknya gue bakal kesini mulu kayaknya. Boleh. Masalah ini. Gua beli sesuatu nih. Daripada Apaan dah? Oke, baiklah itu video untuk materi debat sesi yang keempat ini. Sesi keempat ini dengan tema pergaulan sehat. Tapi sebelumnya saya akan minta kedua tim untuk memperkenalkan diri dengan waktu 1 menit. Saya akan mulai dari tim yang pro terlebih dahulu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Ali Fatala Putra sebagai pembicara pertama dari tim pro pada perdebatan kali ini bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Abdul Wahid Selino dari Manfaat Jakarta sebagai pembicara kedua. Dan saya Markus Zafar Rafaelo selaku pembicara ketiga. Dadaku Kebangsaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Manfaat Jakarta, Bismillah. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Manfaat Jakarta yang meriah, boleh? Beri tepuk tangan. Baik, saya langsung ke tim yang kontra dari SMA 10 Bekasi untuk perkenalkan diri. Waktu 1 menit, silakan dimulai. Ingin saya membuka dengan pantun. Buah apel hijau muda, dimakannya sambil memahat. Jagalah dirimu hai anak muda dengan menjaga pergaulan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator serta rekan-rekan berpikirku dari tim pro yang kami hormati. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 10 Kota Bekasi dengan saya Muhammad Evan Fadila selaku pembicara pertama, rekan saya Nesa Salwa Andara sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Salwa Salsabila sebagai pembicara ketiga. Yang mana dalam mosi perdebatan kali ini kami berdiri sebagai standing position kontra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk SMA 10 Bekasi. Baik. Di sesi yang keempat ini materi debat dengan tema pergaulan sehat, di mana mosinya adalah sikap orang tua menjadi sumber penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat. Saya bacakan untuk pemantiknya. Dalam video tadi ditampilkan sosok pelajar yang bernama Raihan. Begitu besar kecewanya terhadap orang tua karena selalu menuntut yang ideal dari anaknya. Sehingga Raihan melampiaskan kekecewaannya dengan memilih bersandar pada pergaulan yang tidak sehat atau narkoba. Bagaimana Anda menanggapi sikap Raihan dan orang tuanya? Apakah sikap orang tua menjadi sumber penyebab Raihan melakukan pergaulan yang tidak sehat? Silakan Anda menanggapi hal ini dengan sudut pandang pro dan kontra. Saya akan mulai dari tim
pro terlebih dahulu dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, yang kami hormati Dewan Moderator, dan yang kami banggakan rekan-rekan dari tim kontra beserta dari pro dan juga hadirin yang berbahagia. Mosi kita pada hari ini yaitu sikap orang tua menjadi sumber penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat. Kami dari tim pro setuju pada mosi pada kali ini. Pertama yang saya ingin bahas yaitu pengertian dari pergaulan bebas sendiri. Pergaulan bebas itu merupakan bentuk perilaku yang menyimpang yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda. Bebas di sini berarti melewati batas-batas norma yang ada. Kemudian mengapa orang tua? Karena orang tua merupakan manusia pertama yang awal berinteraksi dengan anak. Merupakan manusia yang merupakan lingkup awal dan juga lingkup terdekat anak dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan keseharian anak-anak. Kemudian sikap orang tua juga menentukan bagaimana sikap anak, yang dimana anak dari kecil sampai besar itu mendengar dan juga meniru orang tua, dan juga anak-anak yang menuju remaja merupakan fase di mana anak mencari jati diri. Anak mencari jati diri ini bisa disebut dengan fase rentan, yaitu di mana gampang terbawa arus dan juga gampang terbawa oleh hal-hal yang tidak baik jika tidak diberikan batasan dan tidak diberikan perhatian oleh orang tua. Jika pengajaran yang dilakukan orang tua ini tidak baik atau tidak ada pengajaran dari orang tua kepada anak-anaknya, tentu akan menyebabkan pergaulan yang tidak sehat bagi anak tersebut. Seperti yang tadi sudah ada pada contoh video tadi, bahwa adanya tekanan dari orang tua, tuntutan yang terlalu banyak dari orang tua, sehingga anak melampiaskan hal tersebut ke dalam pergaulan bebas yang ada di luar. Oleh karena itu, orang tua merupakan faktor penting dalam penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat, karena tidak adanya perhatian dari orang tua dan justru memberikan tekanan dan juga tuntutan kepada anak sehingga dia melampiaskannya keluar. Kemudian kurang perhatian dari orang tua ini menimbulkan kurangnya perhatian anak ini sehingga anak ini mencari perhatian di luar. Oleh karena itu kami setuju pada mosi kali ini karena kami percaya bahwa orang tua menentukan bagaimana sikap anak dan juga tuntutan dan tekanan yang terlalu banyak dari orang tua menyebabkan anak melampiaskan hal itu kepada di luar. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk tim yang pro. Kita akan langsung lempar ke tim yang kontra dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Dewan juri yang terhormat, moderator serta rekan-rekan berpikirku dari tim pro. Pergaulan bebas adalah sekumpulan tindakan remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga menjadi tindakan kriminal. Sebagai tim kontra, kami menolak secara tegas dan lugas dan jelas tentang mosi perdebatan kali ini, yaitu sikap orang tua menjadi sumber penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat. Karena menurut kami, menyalahkan orang tua secara langsung adalah tindakan yang terlalu generalisasi, dan kami percaya bahwa pandangan tersebut terlalu sempit, saudara, dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga dapat menjerumuskan anak ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi pergaulan anak, antara lain lingkungan sosial, teman sebaya, akses ke media yang semakin luas, dan self-control. Oleh karena itu, menyalahkan orang tua secara langsung dianggap kurang adil dan tidak berdasar. Karena mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh University of Texas, menemukan bahwa faktor lingkungan sosial yang kuat, termasuk pergaulan dengan teman sebaya, memiliki pengaruh yang lebih besar ketimbang pengaruh orang tua terhadap pergaulan anaknya masing-masing. Adapun alasan kami yang menunjukkan bahwa orang tua bukanlah satu-satunya sumber penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Anak juga dapat terpengaruh oleh teman sebaya dan lingkungan sekolahnya. Yang kedua, akses informasi. Di era digital seperti ini, saudaraku, akses yang sangat cepat, informasi dapat sangat cepat untuk didapat. Oleh karena itu, anak juga bisa terpengaruh oleh konten-konten yang tidak sehat yang didapat melalui internet. Yang ketiga, pengaruh budaya asing yang sedang populer. Anak juga dapat terpengaruh oleh budaya asing yang sedang populer yang terkadang tidak pantas untuk ditiru. Oleh karena itu, anak juga terpengaruh oleh pengaruh budaya populer. Yang keempat, faktor individu. Karena sejatinya, setiap orang memiliki kepribadian dan kemauan yang berbeda-beda. Meskipun terkadang orang tua sudah memberi arahan atau nasihat yang baik, terkadang anak malah memilih pilihan yang tidak baik atau tidak sehat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu kontra dari SMA 10 Bekasi, dari tim yang kontra. Nah, untuk di babak yang kedua ini dengan waktu 2 menit 40 detik, kedua kelompok boleh saling berinterupsi. Saya akan mulai terlebih dahulu. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dari tim yang pro. Silakan, waktunya 2 menit 40 detik dimulai dari sekarang. 3, 2, 1.
Yang terhormat Dewan Juri yang saya banggakan dari tim kontra dan teman-teman saya serta hadirin yang berbahagia. Sikap orang tua menjadi sumber penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat. Kami dari tim pro sangat setuju bahwasanya sikap orang tua memang sangat mempengaruhi sikap anak nantinya. Psikolog Ayu Sutomo pada kompas.com mengatakan bahwasanya 20% karakter anak dibentuk dari lahir, sedangkan 80% sisanya adalah pengaruh dari sikap orang tua. Hal ini juga sudah cukup membuktikan bahwasanya orang tua menjadi faktor utama apabila anaknya melakukan pergaulan yang tidak sehat. Karena sudah disebutkan tadi, 80% sikap anak berasal dari orang tuanya. Mengapa demikian? Karena anak merupakan pendengar, peniru yang baik. Yang ditiru dan didengar adalah orang tuanya. Mengapa orang tua? Silakan. Kalau tadi Anda mengatakan kalau 80% sikap anak dari orang tua, maka bagaimana dengan anak-anak yang kurang beruntung dan tidak mempunyai orang tua? Terima kasih. Baik. Jika saudara mengatakan tidak memiliki orang tua berarti kan orang tuanya meninggal atau ada hal yang lain. Dan ada orang tua pengganti. Inilah yang membentuk sikap-sikap anak nantinya. Lalu, saya tegaskan kembali bahwasanya bukan satu-satunya faktor, namun orang tua merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap anak. 80% angka yang sangat-sangat besar. Lalu, saya juga ingin memberikan solusi untuk hal ini, yaitu memperhatikan dan mulai memperbaiki sikap parenting, yang mana ini akan memperbaiki sikap anak. Dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Karena sudah saya sebutkan, anak merupakan pendengar dan peniru yang baik. Lalu, hal ini juga dapat dicegah dengan peningkatan perhatian pada anak oleh orang tua. Interupsi. Silakan. Jika Anda tadi bilang, seperti tadi 80% dari anak, dan sikap orang tua sangat menentukan sebagai faktor utama anak terjerumus ke pergaulan bebas, bagaimana dengan lingkungan sekitarnya? Karena sebagian besar anak remaja itu menghabiskan waktunya di luar rumah. Karena orang tua maupun guru kebanyakan hanya memberi teori, sedangkan yang mempraktikkan itu adalah kita sendiri. Terima kasih. Baik, jika saudara mengatakan lingkungan sekitar anak dibentuk juga secara tidak langsung oleh orang tua. Dapat kita ambil contoh seperti orang tua yang mohon maaf memiliki keterbatasan ekonomi, maka anaknya akan bergaul juga pada orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi. Lalu jika saudara mengatakan anak-anak atau khususnya remaja lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua. Inilah yang menyebabkan anak-anak seperti kita sekarang lebih asyik bermain dengan teman-teman sebaya dibandingkan bercerita dengan orang tua. Padahal yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti kita adalah meluapkan emosi kita, didengarkan oleh orang tua, bukannya didengarkan oleh teman sebaya yang malah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Saya juga ingin melanjutkan, tadi solusinya adalah meningkatkan perhatian, lalu meningkatkan menghargai anak, yaitu dilakukan oleh orang tua. Karena penyebabnya adalah orang tua ini tidak mendengarkan, tidak memperhatikan anak, dan juga tidak menghargai anak. Dan sampai detik ini kami tetap setuju bahwasanya sikap orang tua menjadi sumber penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itu dia di babak yang kedua ini. Dari argumen dari tim yang pro, saya akan lempar langsung ke tim yang kontra dengan waktu 2 menit 40 detik. Silakan dimulai dari sekarang. Jika tim pro mengatakan sumber penyebab anak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat adalah karena sikap orang tua, kami dari tim kontra tidak setuju. Mengapa? Karena pergaulan anak tidak sepenuhnya bergantung pada sikap orang tua. Yang seperti dikatakan oleh pembicara 2, yang penting adalah cara sikap mereka memperlakukan anak tersebut, bukan perannya. Bukan peran sebagai orang tuanya. Dan banyak aspek lain seperti teman sebaya, lingkungan sosial, media yang berperan dalam bentuk identitas kepribadian dan pengetahuan. Iya, baik. Mosi kita pada perpetan hal ini yaitu sikap orang tua. Jika tadi saudara menyebut bukan sikap orang tua, lantas bagaimana dengan mosi kita pada hari ini? Lalu bagaimana dengan contoh daripada video tadi, yaitu banyaknya ada tuntutan daripada orang tua sehingga melampasan keluar. Sehingga menjadi penyebab utamanya adalah tuntutan dari orang tua, bukan dari luar tersebut. Teruskan. Oke, baik, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan argumen saya terlebih dahulu. Setiap individu memiliki pilihan bebas dan kemampuan untuk memilih jalan hidup yang mereka anut. Anak dapat terpengaruh oleh pengalaman pribadi dan minat bakat mereka yang mereka miliki. Journal Youth of Adolescence meneliti bahwa interaksi dengan teman sebaya memiliki peran yang lebih signifikan. Argumen ini didukung oleh teori Erik Erikson dari perspektif psikologi. Dalam tahap ini, anak dalam tahap identitas
versus peran konfusi, di mana keingintahuan seorang anak sangat tinggi dan anak cenderung lebih percaya kepada teman sebaya karena dianggap memiliki situasi yang sama, yang dimana sikap anak tersebut melalui eksplorasi dan interaksi dengan teman sebaya lebih signifikan daripada sikap orang tua. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial. Pergaulan adalah salah satu HAM yang perlu dibebaskan sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan. Interupsi. Ya, baik diterima. Baik, tadi saudara menambahkan adanya riset. Apakah riset tersebut dilakukan di negara kita Indonesia? Apakah riset yang dilakukan tersebut relevan dengan keadaan kita sekarang? Lalu yang kedua saudara mengatakan adanya sosialisasi. Sosialisasi yang pertama dilakukan adalah orang tua. Yaitu sosialisasi primer yang mana ini adalah perannya orang tua. Sekian dan terima kasih. Baik, peneliti yang dilakukan oleh Journal Youth of Analysis adalah relevan secara globalisasi. Dan pastinya relevan terhadap Indonesia. Dan seringkali orang tua hanya memberikan secara teori yang melakukan pengalaman tersebut, yang melakukan praktek tersebut adalah diri kita sendiri. Dan ada yang namanya self control atau kontrol diri. Kontrol diri adalah tanggung jawab penuh seorang individu, bukan tanggung jawab orang tua ataupun individu ataupun masyarakat yang lainnya. Yang kita dapat mengembangkan kontrol diri kita dengan praktek-praktek yang sudah kita lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan tersebut, dan itu tidak tergantung oleh orang tua. Sekian, terima kasih. Oke, ada tambahan lagi? 36 detik. Oke, ada tambahan? Tidak, terima kasih. Oke, baik. Oke, berakhirlah sesi yang kedua, babak yang kedua ini. Kita langsung masuk ke babak yang ketiga. Kita akan terima closing statement dari tim pro terlebih dahulu, lalu nanti akan dilanjutkan oleh tim yang kontra. Baik, dengan waktu 2 menit, tim yang pro terlebih dahulu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, Dewan pengatur waktu dan juga kakak moderator serta rekan dari tim kontra saya banggakan dan juga para hadirin yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama saya menyatakan bahwasanya kami sekali lagi dari tim pro setuju pada mosi kita pada hari ini, yaitu sikap orang tua menjadi sumber penyebab anak melakukan pergaulan yang tidak sehat. Pertama-tama saya akan bertanyakan kepada tim kontra, bagaimana anak bisa tahu self control jika tidak diajarkan oleh orang tuanya. Dan juga seperti yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara kedua dari tim kontra, bahwasanya anak lebih suka untuk bergaul di luar dan juga berinteraksi di luar. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus meningkatkan pengawasan dan juga dibatasi agar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang di luar jangkauannya atau hal-hal yang tidak harusnya masuk ke dalam ranah lingkup pikirannya. Dan juga saya akan menjelaskan kembali solusinya sudah diberikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Bahwasanya tadi meningkatkan pola parenting. Mengapa kita perlu meningkatkan pola parenting? Karena dengan ditingkatnya pola parenting ini, maka pola parenting ini sendiri bisa berpengaruh dari berbagai aspek kehidupan anak dari kecil hingga ia dewasa. Dari akademik, kesehatan mental, pola hidup, hingga kehidupan sosialnya yang di situ termasuk pergaulan. Dan juga kami dapatkan fakta dari otodokter.com bahwa seorang anak akan tumbuh sebagaimana ia diasuh dan diajarkan oleh orang tuanya. Dan juga sekarang ada masalah mindset di mana orang tua lebih cenderung menganggap sekolah sebagai tempat penitipan anak. Itu tidaklah benar. Orang tua terlalu sibuk dan lupa akan tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi tanggung jawab orang tua dan juga kesadaran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami dari tim pro tetap setuju pada mosi kita pada hari ini. Ikut sikap orang tua menjadi sumber penyebab anak melakukan pergaulan tidak sehat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itulah closing statement dari tim yang pro. Kita akan perdengarkan closing statement dari tim dari kontra. Dengan waktu 2 menit, silakan dimulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir kami tim pro. Dalam menutup argumen kami, saya ingin menekankan bahwa anak-anak atau remaja adalah individu yang unik dan kompleks. Mereka adalah produk dari berbagai pengalaman dan pengaruh yang datang dari berbagai sumber. Lalu kami tentunya memiliki bukti
yakni faktor-faktor yang lebih kuat yang mempengaruhi anak untuk masuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama itu ada kontrol orang tua. Konotasi kontrol oleh orang tua itu merupakan konotasi yang terlalu memaksa pada anak untuk menjadi seperti apa yang diinginkan oleh orang tua. Lalu Anda tadi bertanya bagaimana jika anak tahu self control kalau tidak diajarkan. Seperti yang tadi saya katakan, Anda sendiri juga sudah menjawab bahwa orang tua menganggap sekolah sebagai tempat penitipan anak, yang mana anak akan terbiasa dan menganggap sekolah itu tempat yang lebih nyaman dan akan lebih nyaman untuk sharing atau mengungkapkan emosinya dengan teman sebayanya. Maka dari itu, kami juga memiliki contoh lain seperti perilaku merokok yang diawali oleh rasa ingin tahu dan pengaruh teman sebaya. Mulai merokok juga terjadi akibat pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan dan meniru perilaku orang lain yang merupakan salah satu determinan melalui dalam pergaulan yang tidak sehat. Jadi, lantas bagaimana dengan anak-anak yang kurang beruntung? Lalu, dalam kehidupan manusia juga terdapat dua macam belajar, yaitu belajar secara fisik dan psikis. Termasuk dalam fisik ini adalah belajar sosial. Dan cara yang paling efektif yaitu meniru tingkah laku orang lain. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa jika kesimpulan dari ini adalah orang tua tidak benar-benar mempengaruhi pergaulan, karena pergaulan adalah lingkup pertemanan di masyarakat yang berarti orang tua merupakan lingkungan primernya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kedua tim, baik tim yang pro dan kontra. Baik, sebelum berakhir dari sesi yang keempat ini, saya akan minta Pak Yusuf untuk memberikan komentar untuk di sesi yang keempat ini. Silakan Pak Yusuf. Iya, baik. Tapi kita jeda dulu kali ya, Ajan. Boleh kita... Apa lanjut aja? Lanjut aja. Oke, mungkin baik, sedikit lagi. baik. Saya akan percepat ya. Terima kasih pada moderator untuk masukan kepada kedua tim. Kedua tim sudah sangat baik ya dalam penyampaian, dalam segi bahasa dan lebih teratur, tidak terlalu cepat. Namun dari masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan. Di manfaat, ya dari manfaat mereka kuat di logis ya. Padahal dalam mosi ini kan perlu untuk mengemukakan fakta dan data, itu kekurangannya dari manfaat. Sedangkan di 10 SMA 10 secara teoritis cukup baik, tapi yang kurang adalah kasuistik yang terjadi di Indonesia. Nah, seharusnya dari SMA 10 itu bisa menggunakan kasuistik tersebut gitu. Cuma mungkin alpha gitu ya. Jadi terlewat gitu ya. Namun dari keduanya menurut saya sih cukup baik sih. Hanya kekurangannya di situ aja. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Dengan berakhirnya sesi yang keempat ini, kita akan jeda istirahat dulu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Dan mungkin boleh saling bersalaman dulu. Ya, boleh berikan tepuk tangan dari tim yang pro dan juga kontra, dari MAN 4 dan juga SMA 10 Bekasi. Boleh sekali lagi tepuk tangannya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan lempar ke MC hari ini.